Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Akhir-akhir ini kita sering mendengar nih berita tentang potensi perang nuklir yang terjadi di Eropa sana. Hal itu bikin nuklir langsung dicap buruk sama orang-orang. Padahal nuklir itu bisa jadi sumber energi yang sangat bermanfaat loh bagi kita jika dikelola dengan baik. Sebenarnya nggak cuma nuklir, seluruh unsur kimia pun juga bisa merugikan jika dimiliki oleh orang yang nggak tepat. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat unsur serta kegunaannya agar kita bisa ngerti seberapa bermanfaatnya unsur-unsur kimia itu. Nah, kalian pasti pernah lihat tabel ini sebelumnya kan ya? Di kelas 10 harusnya sudah belajar. Tabel ini disebut sebagai tabel periodik unsur kimia. Tabel periodik digunakan untuk membagi 118 unsur kimia menjadi beberapa kelompok berdasarkan nomor atom serta kemiripan sifat-sifatnya. Tabel ini bakal sangat berguna nih buat kita yang saat ini mempelajari kimia unsur. Kimia unsur ini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat fisika atau sifat fisis dan sifat kimia dari satu unsur. Kalau kalian bingung apa itu unsur, coba tarik nafas pelan-pelan lalu dikeluarkan. Nah, kalian baru saja menghirup salah satu unsur yang paling banyak ditemukan di seluruh bagian bumi, yaitu oksigen. Tapi sebenarnya di atmosfer bumi itu, unsur yang paling banyak ditemukan justru nitrogen dalam bentuk N2. Sedangkan oksigen banyak ditemukan di kulit bumi, lebih banyak daripada silikon, aluminium, dan besi. Oksigen itu juga banyak ditemukan di perairan, lebih banyak daripada hidrogen. Oke, sekarang kita lihat tabel periodik lebih dekat. Bagian atas tabel ini bisa kita bagi menjadi dua. Unsur pertama yang kita sebut sebagai golongan utama atau golongan A, dan unsur transisi yang kita sebut sebagai golongan B. Golongan A kita bagi menjadi 8, artinya golongan 1A sampai 8A, yang masing-masing ada dari kiri ke kanan dilambangkan dengan angka Romawi. Nah, di video ini kita hanya akan bahas golongan 1A, 2A, 7A, dan 8A. Mari kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah golongan 1A atau unsur alkali. Kita sebut dengan unsur alkali. Unsur ini memiliki ukuran yang lebih besar di antara unsur-unsur lain di dalam satu periode. Unsur ini mempunyai energi ionisasi yang kecil. Hal itu terjadi karena jauhnya jarak elektron terluar atau jari-jarinya itu besar. Ya, jadi jarak antara elektron terluar dengan inti atom itu cukup jauh sehingga makin mudah untuk lepas. Selain itu, keelektronegatifannya kecil sehingga unsur alkali akan membentuk senyawa ion. Salah satu unsur di dalam golongan ini adalah natrium yang bisa kita peroleh dengan cara elektrolisis NaCl cair dengan katode besi dan anodenya karbon. Natrium itu punya kemampuan daya gabung yang besar terhadap oksigen atau memiliki kecenderungan untuk terikat dengan oksigen sehingga sangat mudah terbakar di udara. Oleh karena itu natrium itu dimasukkan ke dalam minyak tanah atau ke dalam parafin cair. Selanjutnya adalah golongan 2A yang disebut sebagai alkali tanah yang sama seperti sebelumnya atau bersifat basa. Kerapatan unsur-unsur golongan ini lebih besar daripada unsur alkali di dalam satu periode. Nah, unsur ini mempunyai 2 elektron valensi karena dari golongannya 2A yang terlibat di dalam ikatan logam. Oleh karena itu, dibandingkan dengan unsur golongan 1A, unsur ini lebih keras, energi ionisasinya lebih besar, dan titik lelehnya lebih tinggi juga. Salah satu unsur alkali tanah adalah magnesium yang diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida. Magnesium itu banyak digunakan dalam pembuatan logam campuran karena memiliki sifat ringan tapi kekuatannya itu berlipat ganda. Oleh karena itu, magnesium dipakai sebagai bahan rangka dari pesawat terbang karena sifatnya ini. Selanjutnya adalah golongan halogen atau golongan 7A yang anggotanya ini bersifat semuanya adalah non-logam. Unsur-unsur golongan halogen ini merupakan unsur yang paling elektronegatif, jadi paling mudah menjadi ion negatif. Selain itu, energi ionisasinya juga sangat tinggi. Contohnya adalah fluorin yang dapat bereaksi sempurna dengan air, menghasilkan asam fluorida dan oksigen. Adapun senyawa-senyawa organik fluor digunakan untuk pendingin di dalam lemari es.
dan untuk membunuh kutu-kutu di dalam kain. Nah, yang terakhir adalah golongan 8A, yaitu golongan gas mulia. Gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron yang penuh, atau kita bilangnya konfigurasi elektron stabil. Oleh karena itu, unsur gas mulia ini sangat sulit bereaksi dengan senyawa-senyawa lain, ya, karena memiliki sifat kestabilan tadi. Unsur gas mulia ini juga memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, serta kalor penguapannya juga rendah. Semua unsur gas mulia ini dapat diperoleh dengan distilasi fraksionasi udara cair. Salah satu unsur gas mulia adalah helium yang dapat digunakan untuk mengisi balon agar bisa terbang. Ya, ini karena masanya helium itu lebih ringan daripada oksigen sehingga dia bisa terbang di udara. Oke, sekarang kita kembali ke tabel periodik. Selain dibagi menjadi beberapa golongan, tabel ini juga bisa dibagi menjadi beberapa periode. Nah, untuk video ini kita hanya akan bahas periode ketiga dan periode keempat. Unsur-unsur yang terletak pada periode ketiga itu jumlah kulit elektronnya itu sama, yaitu 3 kulit. Mereka ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah aluminium yang digunakan sebagai bahan peralatan rumah tangga, seperti sendok, wajan, piring. Unsur ini dapat diperoleh melalui proses yang berbeda-beda. Natrium dan magnesium misalnya, yang bisa diperoleh melalui proses Dawn. Berikutnya ada unsur-unsur periode keempat yang bisa disebut juga sebagai unsur transisi. Sama seperti unsur periode ketiga, unsur-unsur pada periode keempat ini juga diperoleh melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya adalah seng yang pembuatannya dilakukan dengan cara memanggang seng sulfida, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Unsur-unsur pada periode keempat ini juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seng yang digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah dari karat. Nah, kalau ngomongin unsur-unsur kimia, akan kurang kalau nggak membahas industri kimia. Zat-zat kimia yang tadi dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Ada 3 zat yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam industri kimia, yaitu amonia, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, yang pertama ada amonia. Amonia adalah senyawa kimia berupa gas yang berbau tajam. Amonia ini lambangnya adalah NH3. Bahan baku pembuatan amonia adalah gas bumi. Amonia digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea dan bahan baku industri dari industri-industri farmasi. Lalu juga ada asam sulfat yang sangat dibutuhkan untuk semua jenis industri. Mulai dari bahan pewarna, pupuk, hingga plastik, semuanya butuh asam sulfat. Proses pembuatan asam sulfat di industri dikenal dengan nama proses kontak yang melibatkan sulfur dioksida dan vanadium pentaoksida untuk membuat sulfur trioksida. Akhirnya asam sulfat ini bisa dibentuk dengan mereaksikan sulfur trioksida tadi dengan air. Nah, terakhir ada asam nitrat yang merupakan sejenis cairan korosif yang tidak berwarna. Asam nitrat ini banyak sekali digunakan dalam industri kimia. Di antaranya digunakan untuk proses pemurnian logam dan sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan peledak, ya, seperti TNT. Unsur terakhir yang sangat berguna bagi manusia, tapi bisa menjadi bahaya, adalah unsur-unsur radioaktif. Unsur ini memiliki inti atom yang nggak stabil dan dapat memancarkan sinar alfa, beta, maupun sinar gamma. Ini adalah tabel karakteristik dari muatan, massa, karakteristik lainnya dari sinar alfa, beta, dan gamma yang dihasilkan dari zat-zat radioaktif. Karena intinya nggak stabil itu, inti tersebut bisa pecah dan hilang. Peristiwa itu disebut sebagai peluruhan. Laju peluruhan itu sendiri bisa ditentukan dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu unsur untuk dapat meluruh menjadi setengahnya. Cara menghitungnya bisa menggunakan rumus yang sebenarnya adalah rumus deret geometri ini. Di sini NT adalah massa unsur setelah peluruhan, N0 adalah massa unsur mula-mula, T-nya itu adalah lama penyimpanannya, dan T setengah itu adalah waktu paruhnya. Selain peluruhan, dalam unsur radioaktif juga dapat terjadi reaksi transmutasi, dan ada juga reaksi penghasil energi yang dibagi menjadi 2, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Nah, reaksi tersebut adalah reaksi yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir
untuk menciptakan energi listrik. Oke, itu dia unsur-unsur dalam kimia yang jadi penyusun kehidupan kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka, karena mungkin tanpa mereka dunia nggak ada. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.